Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Ternyata teman-teman, DCA baru saja merilis bor cordless terbaru mereka. Bor yang diklaim untuk kelas rumahan atau bukan untuk kerja berat ya teman-teman ya. Nah ini dia. Tipenya adalah ADJZ 2035i 13. Bor kelas rumahan terbaru dari DCA. Penasaran bagaimana isi di dalamnya? Langsung saja ya kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan di paket pembelian. Untuk kemasan produk, koper warna hijau Tosca khas DCA. Di sini ada gambar dari produknya dan ada keterangan apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Nanti kita buka ya biar lebih jelas. Lalu di sini ada barcode untuk registrasi garansi. Jadi tidak perlu lagi kirim-kirim kartu garansi, tinggal scan barcode-nya, nanti tinggal ikuti saja tahapan yang ada di webnya DCA. Kita langsung buka. Nah, di paket pembelian ada buku petunjuk penggunaan. Biasanya DCA ada yang bahasa Indonesianya ya? Ya, ada nih. Ada yang bahasa Indonesianya. Jadi tinggal dibaca-baca saja ya teman-teman ya, agar tidak salah cara menggunakan. Ini buku petunjuk penggunaan charger. Lalu ada kartu garansi fisiknya ya. Di sini sebenarnya tidak perlu lagi untuk scan barcode atau kirim. Tetapi untuk alamat service centernya nih dicantumkan ya. Ada di Jakarta, Surabaya, Bali, Bandung, Cilegon, Lampung, Medan, Palembang, Pekanbaru, Semarang, Sukabumi, dan Tangerang. Lalu berikutnya di sini kita dapat bell clip, dapat 2 buah baterai, 20 volt, 2 Ah. Ini baterainya dapat yang 2 Ah ya, yang kecil. Jarang kita dapat yang 2 Ah. Biasanya kan kalau produk DCA yang 4 Ah ya teman-teman ya. Nah ini dia untuk bentuk dari bornya, kurang lebih seperti ini ya. Oh iya, lupa, dapat docking charger juga. Udah kosong ya teman-teman ya, itu saja yang kita dapatkan di paket pembelian. Untuk build quality, cak adalah plastik ya, untuk material bahannya pada bagian dalam. Nah ini udah pasti besi ya teman-teman ya, nggak mungkin plastik. Karena kalau plastik, ya nggak akan bisa digunakan untuk mengebor. Lalu kita lihat nih ya, untuk pengaturan torsi dan juga mode. Apakah ada yang nyangkut? Enak sekali teman-teman, smooth. Tidak ada masalah ya. Cakep. Lalu untuk pengaturan percepatan. Ini juga smooth ya, tidak ada masalah sama sekali. Forward and reverse. Tidak ada masalah juga. Nah, ini kan seperti ada percikan api ya teman-teman ya. Tuh, kayak ada percikan api. Ini normal ya, karena motor masih menggunakan carbon brush. Kalau motor brushless, ada percikan api, itu yang tidak normal. Tetapi kalau motor biasa seperti ini, yang masih menggunakan carbon brush, wajib ada percikan apinya. Lalu kita lihat untuk caknya apakah senter atau tidak. Perhatikan ujungnya ya teman-teman ya. Jangan perhatikan bodinya, tapi ujungnya nih. Nah, ini di ujungnya nih, tidak ada geol ya. Tetapi kalau kita lihat bodinya kayak nggak center gitu. Nih ujungnya yang menjadi patokan. Tidak ada masalah ya pada ujung ya. Sekarang trigger. Triggernya juga responsif. Nggak ada masalah ya. Untuk material bahan udah pasti bagus semua ya. DCA. Tidak ada yang melebar-lebar. Tidak ada yang renggang-renggang. Ya brand global ya teman-teman ya. Nggak mungkin main-main lah untuk build quality. Ini cakep untuk build quality-nya. Untuk fitur cak penguncian satu tangan, di percepatan berapapun kita tetap bisa mengunci caknya ya. Tidak ada masalah. Lalu di sini ada 3 mode. Yang pertama menyekrup dengan torsi sampai dengan nomor 18, lalu mengebor biasa dan mengebor dengan fitur impact. Jadi bisa digunakan untuk mengebor tembok. Ada 2 percepatan, nomor 1 dan nomor 2 di sini. Untuk nomor 2 RPM yang tinggi. Untuk nomor 1, torsinya yang tinggi. Lalu di sini ada forward and reverse, putaran kanan, putaran kiri, dan apabila posisi di tengah, dia akan mengunci trigger. Lalu pada trigger ada variable speed, semakin dalam kita tekan, maka kecepatannya akan semakin kencang. Lalu ada LED light juga untuk menerangi kita bekerja di tempat yang gelap. Dan pada baterai ada indikator baterainya.
Cukup lengkap untuk fiturnya. Untuk spesifikasi, chargerannya 40 watt ya. Ini sudah sering sekali kita uji. Untuk mengisi baterai 2Ah dari 0 sampai dengan full, membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 45 menitan. Sekarang kita akan menguji RPM ya. Baterai sudah saya cas sampai full. Langsung colokin. Modenya kita buat mode mengebor biasa. Percepatan nomor 1 terlebih dahulu. ...390 RPM. Kita ubah percepatan nomor 2. ...1485 RPM. Standar ya teman-teman ya. Untuk bobot include dengan baterai 2Ah di angka 1,36 kilo. Ringan ya teman-teman ya, jadi sangat enak digunakan untuk kegiatan rumahan. Pada konten-konten saya kan saya sering tidak menyarankan menyekrup menggunakan mesin bor ya teman-teman ya. Bukan apa-apa, bukan tidak bisa, bisa. Ya mesin bor juga diberikan fitur torsi seperti ini nih, torsi seperti ini ya untuk menyekrup. Tapi memang ya peruntukan utamanya itu atau fungsi utamanya bukan untuk menyekrup. Bisa, ya bisa. Tapi ada batasan, ada limit ya teman-teman ya. Misal, menyekrupnya jangan pakai skrup yang besar-besar, yang kecil-kecil saja. Dan juga media yang disekrup itu jangan yang keras. Karena kalau keras rentan terjadi slip. Nah, kalau sudah slip bisa merusak mata obeng dan juga bisa merusak kepala skrupnya. Jadi, ya bor bisa digunakan untuk menyekrup, jelas bisa. Tetapi memang ada batasannya. Pakai skrup kecil lah, atau kalau kalian mau nyekrup jangan di media yang terlalu keras. Nah ini kita akan menyekrup dengan skrup ukuran 1 inci ya. Medianya adalah multiplex dengan ketebalan 1,8 cm atau 18 mili. Ini saya gunakan torsi nomor 8. Nah, enak dia kalau medianya tidak keras dan skrupnya juga tidak terlalu besar, enak lah, makanya masih aman. Nah, masih asik ya. Tapi kalau sudah medianya keras, waduh, saya pengalaman ya sering terjadi slip, nggak nyaman. Jadi kalau mau menyekrup di media yang keras, ya pakai impact driver paling enak. Paling tidak skrup ya ukuran 2 inci masih oke lah. Tapi ya sekali lagi medianya jangan media yang keras ya. Kalau media yang keras ya rentan terjadi slip juga. Kayak ini kan enak ya. Masuknya itu smooth. Tidak ada slip. Sekarang kita akan mengebor kayu mahoni ya. Dengan ketebalan kurang lebih 12 cm. Untuk mata bornya adalah mata bor auger dengan diameter 10 mili. Saya gunakan mode mengebor biasa, kecepatannya nomor 2. Kita lihat apakah mampu atau tidak. Ya, nggak ada masalah ya. Kita coba sekali lagi. Oke, untuk mata bor dengan diameter 10 mili tidak ada kendala ya teman-teman ya, lancar, tidak ada loose power. Sekarang kita tambah bebannya. Saya menggunakan mata bor auger dengan diameter 13 mili. Medianya masih sama, kecepatannya juga masih sama ya di nomor 2. Kita lihat apakah mampu atau tidak. Ya, mati ya teman-teman ya. Ini trigger masih saya tekan, tapi mati. Kita coba lagi. Oh, masih bisa. Kita coba satu lubang lagi ya.
Oh, ternyata bisa ya teman-teman ya. Tadi nyangkut mungkin karena ada residu kayu ya. Biar lebih yakin, kita coba lagi. Untuk 13 mili masih oke. Memang ada terasa loose power, tapi ya masih bisa. Sekarang kita akan mengebor besi dengan ketebalan kurang lebih 3 mili menggunakan mata bor besi dengan diameter 6 mili. Saya set di kecepatan nomor 2 ya, biar cepat teman-teman. Nggak ada masalah, asalkan mata bornya tajam, saya rasa mengebor besi nggak ada kendala ya. Kita coba lagi. Iya, enak-enak aja. Nah, ada satu catatan yang saya temukan pada bor DCA ini. Untuk caknya, ini kan penguncian satu tangan ya teman-teman ya. Tetapi pada saat kita melakukan penguncian, itu terkadang harus diputar ekstra ya. Tidak langsung mengunci. Terkadang ya, hanya beberapa kali saja, tidak selalu. Jadi apabila longgar seperti ini, kita mau mengunci mata bor. Nah ini ada saatnya atau ada kalanya dia ngikut ya. Kita putar dia ngikut. Nah ini lagi bener nih, lagi bener. Itu aja sih catatannya yang saya temukan ya. Sisanya sih nggak ada masalah. Nah ini kita akan mengebor konblok beton. Ini media yang cukup keras ya. Saya gunakan kecepatan nomor 2, modenya mode hammer impact. Untuk mata bornya ukuran 10 mili. Bismillah. Nah, itu yang sering terjadi ya kalau kita tidak mengencangkannya dengan benar-benar erat apabila kita gunakan mode impact. Tidak hanya bor DCA ini, jadi saya sudah temukan di beberapa bor, ya begitu, harus memang benar-benar keras kita eratkan. Oke, masih mampu ya, nggak ada kendala. Selain tadi caknya harus dikunci benar-benar erat. Kalau nggak, dia akan lepas ketika impactnya bekerja. Oke, sekarang kita akan ukur suhunya ya. 48 tadi ya. 50. Nih, di bagian ventilasi udaranya ini yang panas. Tadi ada 50 derajat, paling tinggi. Jadi nanti kalau kalian gunakan, sebisa mungkin tangan kalian itu jangan begini ya, menutupi ventilasi udaranya. Karena panasnya itu nggak keluar, dan apabila tangan kalian di sini, ya, panasnya itu kena tangan kalian. Jadi terasa panas. Pegang itu di sini. Jangan di sininya. 50 derajat ya, tadi suhu tertingginya. Oke, itu tadi ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas bor dari DCA ini. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan ya, bagaimana pengalaman saya menggunakannya tadi. Dan ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda, tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke. Setelah saya gunakan tadi, untuk performanya sama sekali tidak mengecewakan ya teman-teman ya. Digunakan untuk kerja ringan oke. Ya kalau mau digunakan untuk kerja berat sekali-sekali bisa. Tapi jangan sering-sering ya teman-teman ya. Karena spek yang diberikan oleh DCA memang untuk yang ringan-ringan.
untuk kerja rumahan, atau kalaupun kalian profesional ya bukan untuk kerja-kerja yang memang membutuhkan torsi yang besar atau kerja-kerja yang berat ya. Kalau ngebor tembok saja ya masih oke. Tapi kalau kalian ngebor beton ya saya tidak menyarankan ya, karena ya ini kelas rumahan. Sekali lagi speknya bukan spek yang tinggi, hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang casual lah, yang ringan-ringan ya, bukan yang berat-berat. Tapi kalau mau dipakai berat-berat sekali-sekali masih oke. Nah, untuk harga paket lengkap dengan 2 buah baterai 2Ah dan chargeran hanya 800 ribuan saja. Menurut saya sangat terjangkau ya, sangat affordable. Dapat sebuah brand global dengan kualitas yang bagus seperti ini, tapi harganya murah, tidak sampai 1 jutaan, masih oke. Apalagi layanan purna jualnya juga jelas, ada garansinya. Jadi tidak beli kucing dalam karung ya. Kalau dapat barang yang nggak bagus, bisa langsung klaim garansi. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.